tiba-tiba pas saya ngeliat teman pinggir saya, mukanya tuh jadi pucat, jadi kayak seolah-olah kayak pandangannya tuh kosong gitu. Terus aku kan jadi kaget, jadi kok kayak gini sih gitu. Terus aku coba nanya ke dia kenapa, dia nggak jawab. Terus aku colek, dia nggak jawab. Dan pas kita nanya ke teman kita, tiba-tiba teman kita histeris sampai kayak nangis-nangis, jerit-jerit kayak gitu. Aku sama teman-teman manggil Pak Satpam supaya orang teh gak nyangka kita teh ngapa-ngapain dia gitu, soalnya bener-bener nangis histeris banget. Nah kebetulan Pak Satpam yang di situ tuh ngerti tentang hal-hal yang gaib kayak gitu. Dan ternyata teman aku tuh kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acaranya The Daun Kelor Horror Story. Pada episode ini kita akan membahas suatu cerita pengalaman misteri pribadi gitu ya. Nah, kebetulan pemirsa, di samping kiri saya udah ada narasumber yang akan berbagi cerita. Oke. Bisa diperkenalkan dengan siapa? Nama saya Rifa. Jadi ceritanya aku sama teman-teman kan bukber. Nah pulang bukber kita tuh semua pergi ke suatu tempat. Pada saat saya di perjalanan itu tuh masuk ke perumahan yang sepi banget gitu, yang istilahnya ya banyak pohon yang gede, terus gak banyak kendaraan yang lalu lalang. Dan itu pun aku pakai mobil karena cuman jalan itu yang satu-satunya yang bisa dilewatin sama mobil. Nah habis itu aku ngerasa ada bau-bau aroma-aroma yang anyir gitu, yang gimana ya, Amis gitu. yang amis, iya yang amis kayak gitu. Itu tuh posisinya udah melewati komplek itu mungkin ya, baru mau masuk atau baru mau masuk komplek? Nah itu tuh baru mau masuk komplek yang sepi kayak gitu, tiba-tiba bau anyir kecium. Tapi teman aku yang lagi nyetir gak kenapa-kenapa gitu, gak ke itu bau, gak kecium bau. Biasa-biasa aja mungkin ya? Ya biasa-biasa aja, lempeng-lempeng aja. Tapi aku ngerasa kayak ada yang merhatiin gitu dari belakang. Nah pas singkat cerita, aku kan biasa aja ya, maksudnya takut sih, cuman kayak ya udah gitu, ya udah. Dan ternyata pas aku ngeliat ke spion itu ada sosok Pocong di belakang mobil. oh, di jok terakhir itu ya? Iya, di jok yang paling belakang. Nah aku ngeliat di kaca spion, nah kok ada poci gitu. Terus akhirnya aku sama teman-teman kaget dong. Maksudnya udah ngeliat atau enggak, yang belakang. Soalnya kan emang yang depan emang biasa-biasa aja gitu, gak ngerasain apapun gitu. Tiba semuanya kaget dan kita gak ada yang berani bilang kalau di situ ada poci gitu. Karena emang kayak gitu, karena kita gak mau sompral gitu, gak mau takutnya kayak gimana di jalan. Jadi ya udah diem aja, cukup tahu aja. Tapi supir tahu kalau di belakangnya ada penumpang gelap itu? Nah kalau masalah itu kita tuh ceritanya pas sesudah lewatin komplek itu mungkin ya? Besoknya. Oh besoknya lagi? Iya besoknya, karena emang mungkin shock juga ya ngelihat kayak gitu, dan kita juga gak mau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ya udah gitu, kita ceritanya ya udah nanti lagi.
Nah itu kan si sosok pocong itu kan ada di belakang jok gitu ya, ketiga ya. Nah dia menghilangnya berapa lama? Atau udah nggak ada atau ngikut terus sampai kamu keluar komplek? Nah, kalau sosok itu tiba-tiba hilang gitu, tiba-tiba langsung pas kita lihat. Pas yang di dalam nyadar mungkin ya, tiba-tiba Ya, dia menghilang. tiba-tiba dia menghilang. Dan setelah itu kita semua panik kan, kayak takut ada apa-apa di mobil. Kita nggak cerita ke siapa-siapa, dan kita juga berdoa aja gitu semoga gak ada apa-apa. Dan si Wanyir itu masih kecium gitu. Masih tercium ya? Iya, masih tercium. Mungkin ya masih ada, cuman nggak memperlihatkan gitu. Itu cuma bau amis aja yang tercium atau ada bau yang lain yang dirasakan? Kayak bau busuk gitu. Bau busuk dan kayak apa sih? Kayak nusuk gitu nyengat. Terus kalau yang kamu rasain atau yang pas kamu lihat tentang pocong itu, tergambar jelas sosoknya? Kegambar banget sih soalnya. Banget. Iya, soalnya kan sambil ngeliat spion juga. Oh, kamu hanya ngeliat dari spion, gak nengok ke belakang langsung gitu ya? Iya. Kaget banget sih pas ngeliat ke spion gitu. Terus reaksi teman kamu gimana yang di samping kamu? Atau nggak tahu? Ya aku gini-gini, temen aku kayak seolah-olah Udah paham gitu ya? iya gitu, ngode gitu ya, ini nih gitu, ini nih gitu. Tapi mereka juga nyium gitu, Bu Sama Anir. aja. Iya, Bu Anir itu nyium. Cuma aku ngelihat ke spion aja gitu. Nah, perkiraan waktu kamu melewati komplek itu, perkiraan jam berapa? Itu tuh sekitar jam 7 sampai jam 8-an. Masih siang mungkin ya, ukuran apa jamnya kan? Biasanya yang kayak gitu kan jam 9, jam 10 atau jam 11 mungkin Di ya? atas jam 10, jam 9. Tapi emang komplek itu emang agak sepi gitu ya, jarang penghuninya atau emang pada kosong rumahnya? Emang jarang ada apa sih, jarang bener kayak komplek-komplek padat gitu. Jadi kayak banyak pohon-pohon yang rimbun, kayak pohonnya pada gede kayak gitu. Kayak sepi penghuni mungkin ya? Iya. Terus apa lagi yang kamu alami setelah melewati kejadian itu? Nah, jadi pada saat itu, pada saat saya ngelihat ada pocong di belakang. Nah, tiba-tiba pas saya ngeliat ke teman pinggir saya, mukanya tuh jadi pucat, jadi kayak seolah-olah kayak pandangannya tuh kosong gitu. Terus aku kan jadi kaget, jadi apa kayak gini sih gitu. Terus aku coba nanya ke dia kenapa, dia nggak jawab. Terus aku colek, dia nggak jawab. Dan kita kan jadi bingung ya. Aku langsung bilang ke teman yang depan, berhenti dulu dong yang ke tempat rame gitu, ke tempat yang apa, yang banyak orang, yang terang gitu. Nah akhirnya pas kita mau keluar komplek ya, keluar komplek, suka ada pos ini, pos komplek. Nah kita berhenti di situ. Dan pas kita nanya ke teman kita, tiba-tiba teman kita histeris sampai kayak nangis jerit-jerit kayak gitu. Itu kenapa? Terus setelah kejadian itu si dianya itu biasa lagi gimana? Apa ada warga nggak sana yang membantu atau gimana? Ya apa sih, ada sih, cuma beberapa kayak pas satpamnya itu kayak langsung kaget gitu ya. Ya kenapa gitu, tiba-tiba nangis histeris kayak gitu. Nah jadi pas saat udah mau keluar ke komplek itu, aku sama teman-teman manggil pas satpam supaya orang teh gak nyangka kita teh ngapa-ngapain dia gitu, soalnya bener-bener nangis histeris banget. Nah kebetulan pas satpam yang di situ tuh ngerti tentang hal-hal yang gaib gitu. Dan ternyata teman aku tuh kesurupan ada perempuan yang masuk ke dia karena dia itu ngelamun kayak gitu. Terus abis itu teman aku dibantuin sama pas satpam sambil nangis histeris. Akhirnya keluar
pas satpamnya langsung bilang uh, emang cina di sebelum kita pergi kan itu ini kan itu tuh perumahan yang sepi. Sepi. Nah katanya di salah satu komplek itu tuh ada rumah yang benar-benar angker banget gitu, banyak banget orang-orang yang suka mendengar kejadian gitu ya, iya, kejadian yang masa sudahnya mah mungkin kawenehan gitu ya. iya, kawenehan ngeliat gitu Dan sering apa diganggu juga mungkinnya sama. iya, kayak gitu katanya tuh, tapi aja. Nah setelah teman aku sadar, nah kita semua memutuskan buat pulang karena di situ tuh udah jam 10 malam, sekitar jam 10 malam lah. Nah kita mutusin buat nganterin dia karena takut ada apa-apa di jalan. Pada saat aku mau keluar dari mobil dan aku kebetulan rumah aku tuh masuk ke gang ya, aku harus jalan dulu dari jalan raya ke rumah aku. Aku jalan terus tiba-tiba kayak ada yang ngikutin gitu dari belakang. Di gang itu gitu ya, gang Iya, di rumah. iya. Nah sempat aku ngeliat ke belakang tapi gak ada siapa-siapa, tapi pas aku jalan kayak ada yang ngikutin lagi gitu. Gambar sosoknya apa? Sosoknya perempuan sih, Terus perempuan. Nah pada saat itu kan aku langsung cepet-cepet lari masuk ke rumah, dan tiba-tiba sosok itu tuh udah ngikutin aku lagi dan aku ngerasa tenang aja gitu. jadi pas saat kamu udah nyampe rumah semuanya baik-baik aja gitu ya? Iya, alhamdulillah. Oke pemirsa setia di dalam kelor, begitulah begitu cerita pengalaman misteri yang dialami oleh narasumber kita. Mungkin bisa diambil hikmahnya mungkin ya. Istilahnya dunia seperti itu ada di antara kita kan. Cuma gimana kitanya untuk menanggapinya kan. Selama kita masih iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah semuanya baik-baik aja. Oke Ripa, terima kasih banyak udah luangin waktu dan mau berbagi dengan kita. Nah, bagi teman-teman atau pemirsa setia dan kelor yang mempunyai cerita misteri yang sama dengan narasumber tadi, bisa DM atau komen di YouTube kita. Nanti kita bawakan ceritanya. Jangan lupa buat teman-teman like, comment, share, and subscribe channel YouTube kita agar kita semakin berkembangkan. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Saya Budi. Saya Rifa. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.